Teror pocong ireng. Kejadian ini terjadi ketika saya berusia 7 tahun. Teror sesosok makhluk astral yang melanda desa saya. Saat itu saya duduk di kelas 2 sekolah dasar. Iya, teror itu adalah teror sosok pocong. Tapi pocong ini berbeda dengan pocong pada umumnya. Pocong ini berwarna hitam, sehingga dikenal dengan nama pocong ireng. Pembicaraan tentang pocong ireng ini sontak menyebar luas dari satu mulut ke mulut yang lain, menjadi pembicaraan yang hangat di pasar. Masyarakat sendiri berbeda menyikapi isu pocong ireng ini. Ada yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya. Mereka yang bertemu dengan sosok ini pun menceritakan pengalamannya bertemu dengan hantu ini, sehingga menambah kepercayaan masyarakat akan keberadaan sosok hantu ini. Kabar yang beredar di masyarakat desa kami bahwa sosok ini adalah sosok yang sedang mencari tumbal pesugihan. Karena katanya pocong ini menjilati sandal ataupun baju yang diletakkan di luar rumah saat malam hari. Dan keesokan harinya orang yang memakainya akan meninggal. Meskipun hal tersebut tidak terjadi di desa kami, palingan cuman mereka menampakkan diri. Suasana desa pun ketika di malam hari menjadi sepi, berbeda dengan sebelum adanya berita pocong ireng ini. Setelah matahari terbenam, suasana menjadi sepi. Anak-anak seusia kami ketika mengaji ba'da maghrib pun minta diantarkan dan ditunggu oleh orang tua kami. Timbul ketakutan pada anak-anak seusia kami. Sandal pun yang biasanya ditaruh di depan rumah, sekarang ditaruh di dalam rumah. Begitupun dengan pakaian yang belum kering, yang biasanya ditaruh di luar, sekarang ditaruh di dalam rumah. Saat itu, berbagai pengalaman bertemu dengan sosok pocong ireng ini menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat desa kami. Kejadian pertama dialami oleh pedagang cilok yang biasa menjajakan dagangannya ke desa kami dan desa tetangga. Saat itu hujan turun dengan lebat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hujan turun sejak sore tadi, tapi dagangannya baru laku sedikit, dan dia berteduh di rumah yang terletak di pinggir jembatan yang menghubungkan desa kami dengan desa tetangga. Rumah-rumah di sekitaran tersebut masih sedikit, baru ada 3 rumah. Suasana malam itu sangat mencekam. Ketika dia sedang duduk termenung, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan pocong ireng yang berjalan di depannya. Ia pun tersentak kaget. Kejadian itu tidak berlangsung lama, dan pocong itu menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Tukang cilok pun bergegas pulang ke rumahnya. Kejadian selanjutnya dialami oleh seorang pemuda, sebut saja namanya Joni. Ketika itu dia habis begadang dari rumah temannya di desa sebelah. Dia pulang di jam 12 malam dengan berjalan kaki. Ketika di tengah perjalanan pulang, tepatnya pertigaan jalan raya, suasana saat itu begitu sepi dan mencekam. Tepat di seberang jalan raya,
Joni tiba-tiba dikagetkan dengan sosok yang melompat-lompat. Sosok itu adalah pocong ireng. Joni pun memilih kembali ke rumah temannya dan tidur di rumah temannya. Kejadian lainnya dialami oleh orang yang sedang berjaga ronda. Sebut saja namanya Sobirin. Malam itu, teman-teman yang kebagian piket ronda tak kunjung datang ke pos ronda. Kopi yang menemaninya dari tadi pun sudah habis. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sauki dan Abi yang kebagian jadwal piket menemani Sobirin tak kunjung datang juga. Sobirin pun memutuskan untuk menjemput Sauki dan Abi sekalian keliling ronda. Tujuan pertama Sobirin adalah rumah Abi. Jalan untuk ke rumah Abi melewati sebuah kuburan. Ketika melewati gapura kuburan, Sobirin dikagetkan dengan kemunculan pocong ireng yang berdiri di samping gapura. Sobirin pun langsung berlari, memutar arah kembali ke pos ronda. Tujuannya untuk ke rumah Abi pun tidak jadi. Begitu juga ke rumah Sauki. Ketika sampai di pos ronda, Sobirin dikejutkan dengan sosok yang berdiri di depan pos ronda. Sosok itu adalah sosok yang sama ditemuinya di depan kuburan tadi. Sobirin pun langsung bergegas pulang ke rumah. Penampakan pocong tersebut dan ketakutan masyarakat hanya berlangsung sebentar, sekitar sebulan, dan desa kami kembali ramai saat malam hari. Teror manusia serigala. Teror ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, terjadi di desa saya. Ketika itu, saya duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Teror ini bermula dari desa-desa tetangga, kemudian merambah ke desa-desa sekitarnya. Menurut rumor yang beredar, serigala tersebut adalah serigala jadi-jadian atau dikenal dengan nama manusia serigala. Konon katanya mereka sedang melakukan ritual untuk melengkapi ilmu kedikdayaan mereka. Teror tersebut menyasar hewan-hewan ternak, sehingga membuat para peternak panik dan khawatir. Teror ini menambah dari satu peternakan ke peternakan lainnya, yang membuat masyarakat yakin bahwa serigala tersebut, serigala jadi-jadian, adalah mereka hanya menghisap darahnya saja. Kejadian-kejadian di desa sebelah menyebar ke desa kami. Para warga dihimbau untuk tidak berada di luar di atas jam 8 malam. Aktivitas ronda pun berjalan kembali. Anak-anak di desa kami yang biasanya masih bermain-main di malam hari, kini tidak boleh keluar. Ada rumor beredar yang mengatakan bahwa manusia serigala tersebut takut kepada bambu kuning. Masyarakat di desa kami menyebutnya dengan nama Pringgading. Masyarakat yang melakukan ronda pun membekali diri mereka dengan pringgading yang dibentuk menjadi bambu runcing. Kami anak-anak pun tak ketinggalan juga membuat bambu runcing dari pringgading untuk mainan. Para peternak pun melakukan berbagai usaha supaya ternaknya terhindar dari manusia serigala, seperti menutupi kandang-kandang ternak mereka dengan rapat supaya tidak terlihat bahwa itu adalah kandang ternak, membuat orang-orangan untuk menjaga ternak. Di desa-desa tetangga, teror manusia serigala semakin menjadi-jadi. Hanya desa kamilah yang belum terjamah manusia serigala tersebut.
Namun masyarakat desa kami tidak kehilangan kewaspadaan kami. Kebetulan malam tersebut adalah malam Jumat. Banyak prediksi masyarakat yang memprediksi bahwa manusia serigala tersebut akan datang ke desa kami pada malam tersebut. Dugaan masyarakat desa kami tidak meleset, karena benar bahwa pada malam tersebut teror manusia serigala terjadi di desa kami. Akhir-akhir ini desa kami ada yang mengintai dan memetakan desa kami. Mereka menggunakan pakaian tertutup, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masyarakat yang melihat gelagat mencurigakan tadi, mereka mengejarnya, namun mereka berhasil meloloskan diri. Meskipun sekarang tidak boleh keluar malam, tetapi tetap saja ada anak yang bandel untuk keluar rumah. Meskipun dengan konsekuensi mendapatkan hukuman dari orang tua jika ketahuan bermain pada malam hari. Waktu itu kami sore, setelah bermain bola di Dodit, Alex, Teguh, Abdul, Winata, dan Fahul beristirahat di rumah pohon yang dibangun oleh kami dan dijadikan tempat base camp. Sembari istirahat, kami membicarakan tentang manusia serigala. Teguh berkata, menurut yang saya dengar dari beberapa warga, bahwa malam ini manusia serigala akan datang ke desa kita. Abdul pun menimpali, saya penasaran deh akan keberadaan manusia serigala tersebut. Benar atau tidak? Winata pun berkata, saya punya ide. Bagaimana kalau malam ini kita ikut ronda? Alex pun menjawab, emang boleh ya kita ikut? Pasti bakal dilarang. Abdul pun menjawab, bagaimana kalau kita tetap ikut ronda, tetapi tidak bergabung dengan bapak-bapak? Cuman kita saja. Kita jadikan rumah pohon ini tempat kita tidur malam ini, tempat untuk berlindung, dan tempat untuk pengintaian. Mereka pun serempak menjawab, setuju. Dodit pun berkata, terus bagaimana kita izin terhadap orang tua kita? Pasti tidak boleh. Alex pun menjawab, kebetulan kedua orang tua dan kakak saya sedang berada di luar kota. Jadi kalian buat alasan akan tidur di rumah saya. Bagaimana kalian, setuju? Mereka menjawab dengan serempak, setuju. Setelah sholat Isya berjamaah di masjid, mereka pun bergegas ke rumah pohon dan langsung naik ke atas. Tak lupa pula kami membawa bekal untuk menemani begadang. Tak lupa pula membawa bambu runcing. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi mereka sudah mengantuk berat dan kemudian tidur. Tiba-tiba mereka dikejutkan dan terbangun mendengar suara auman serigala. Suaranya terdengar dekat dari rumah pohon. Ketika mereka hendak turun, tepat di bawah rumah pohon, terdapat seekor serigala sedang mondar-mandir dengan sorot mata yang tajam. Tak berselang lama, kemudian serigala tersebut menghilang entah kemana. Mereka merinding juga. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang ke rumah Alex. Namun ketika di tengah perjalanan, dikejutkan dengan kemunculan sosok serigala dengan auman yang membuat bulu kuduk merinding mereka. Mereka pun lari pontang-panting menuju rumah Alex. Keesokan harinya, ternyata ternak Pak Mudori ditemukan mati semua dengan kondisi mengenaskan. Serigala tersebut hanya mengambil darahnya saja. Ternyata para bapak yang ikut ronda pun lari ketakutan dan pulang ke rumah masing-masing. Pelaku pesugihan berani menempuh resiko yang akan dihadapi akibat perjanjian dengan makhluk dari alam gaib.
Rasa takut para pelaku pesugihan ini sudah pupus demi terwujudnya keinginan untuk menjadi orang yang kaya raya dalam waktu singkat. Hal itu pula lah yang dialami oleh nenek dari Wulan. Wulan menceritakan kembali. Sebut saja neneknya dengan nama Mbah Daliem, yang menurut penuturan Wulan adalah seorang wanita tua tangguh dan mandiri. Mbah Daliem sejak muda hingga tuanya berprofesi sebagai dukun pijat bayi, yang bukan saja bisa memijat bayi, tapi juga ibu yang baru melahirkan, atau juga hanya untuk sekedar memijit biasa. Mbah Daliem memiliki kepekaan yang kalau menurut orang Jawa disebut memiliki ilmu titen. Kemampuan ini didapatnya sejak muda karena ia juga rajin melakukan puasa mutih. Singkat cerita, Mbah Daliem mendapatkan panggilan memijat di desa tetangga. Yang memesan adalah keluarga orang terpandang, sebut saja Pak Bandi. Mbah Daliem diminta untuk memijat istri Pak Bandi dan ibunya. Saat itu Mbah Daliem sedang menunaikan puasa mutih dan bergantian memijat istri serta ibu Pak Bandi. Prosesi pemijatan tersebut selesai saat maghrib dan Mbah Daliem berbuka puasa terlebih dahulu. Pak Bandi kemudian menyerahkan amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih. Ketika mau pulang, tiba-tiba hujan turun lebat yang sangat lama, sehingga Pak Bandi menawarkan agar Mbah Daliem menginap serta besoknya akan diantar kembali oleh anak buahnya. Mbah Daliem setuju karena hujan masih belum berhenti, sementara hari sudah mulai malam dan jarak menuju rumahnya juga lumayan jauh. Ketika sedang bersantai, Mbah Daliem melihat di dekat dapur ada nasi putih berisi lauk ikan, kepala ayam, dan bokong ayam dengan dibungkus daun jati. Mbah Daliem pun tertarik dan menanyakan ke pembantu Pak Bandi yang tidak mengetahui secara persis untuk apa sesajian itu. Ia hanya mengikuti perintah Pak Bandi saja, begitu katanya. Saat tengah malam, karena sudah menjadi kebiasaan, Mbah Daliem terbangun untuk menunaikan sholat tahajud. Kemudian ia berjalan sendiri ke kamar mandi karena tak enak membangunkan orang. Mbah Daliem secara perlahan membuka pintu dan ia terkejut ketika melewati dapur. Di sana ada seekor kucing hitam yang sedang memakan sajian tadi. Mbah Daliem ketakutan ketika memperhatikan kucing itu karena ternyata kepalanya berbentuk kepala manusia. Dan itu merupakan kepalanya Pak Bandi. Karena rasa takutnya itu, Mbah Daliem kembali ke kamar dan memutuskan untuk tidak jadi melaksanakan sholat tahajud. Keesokan harinya, Mbah Daliem pamitan dan ketika sampai rumah mendengar kabar bahwa salah seorang karyawan Pak Bandi meninggal dunia. Mbah Daliem yang memang peka tidak terlalu terkejut, apalagi setelah itu
Di hari yang sama, Jumat Kliwon, seorang karyawan Pak Bandi meninggal lagi. Karyawan itu meninggal dalam kecelakaan, dan di setiap pemakaman, warga pasti melihat ada seekor kucing hitam yang hadir di sana. Di tahun 2013, Pak Bandi dikabarkan meninggal dunia secara mendadak di waktu malam, sehingga baru keesokan harinya akan dimakamkan. Di sanalah terjadi keanehan demi keanehan. Saat menggali kuburan, selalu dijumpai batu, sehingga berulang kali menggali lubang lain sampai menjelang maghrib. Keanehan berikutnya ketika akhirnya ada satu lubang kuburan yang bisa digunakan. Tubuh Pak Bandi seakan bertambah panjang sehingga tak muat untuk dikuburkan. Waktu yang sudah larut membuat warga yang tersisa dan pihak keluarga memutuskan tubuh Pak Bandi terpaksa dikuburkan dengan cara ditekuk. Sampai sepintas bentuknya seperti kucing tidur. Warga hanya bisa mengurut dada. Demikian pula Mbah Daliem yang sudah mengetahui secara langsung bahwa Pak Bandi adalah pelaku pesugihan. Pesugihan Gunung Kemukus merupakan sebuah ritual untuk memperoleh kekayaan dengan cara gaib dengan melakukan hubungan bersama pasangan lain. Menurut beberapa orang, jenis pesugihan Gunung Kemukus jauh berbeda dengan pesugihan lain. Sebab pesugihan Gunung Kemukus dianggap tidak memerlukan tumbal. Pada dasarnya, pesugihan Gunung Kemukus juga memerlukan tumbal. Namun tumbal yang diminta pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya. Pesugihan Gunung Kemukus tidak memerlukan korban nyawa dari keluarga dekat. Ia hanya perlu menumbalkan kenikmatan hubungan ranjang kepada jin tempat tersebut. Sebagai salah satu syarat sahnya, pelaku pesugihan Gunung Kemukus harus melakukan hubungan ranjang dengan selain istrinya dengan sukarela. Artinya, ketika dirinya bertekad menjalani pesugihan ini, harus membawa pasangan tidak sah dari rumahnya atau mencari pasangan lain di tempat tersebut. Menurut narasumber yang berpengalaman, ada sensasi berbeda saat melakukan hubungan ranjang Gunung Kemukus. Sensasi kenikmatan itu bukan karena melakukan hubungan dengan pasangan baru, tapi karena adanya kejadian misterius yang mempengaruhi kenikmatan hubungan kala itu. Sebut saja Pak B. Menurutnya, ia pernah menjalani pesugihan ini dengan membawa pasangan lain dari rumahnya. Sesampainya di sana, dirinya terlebih dahulu mempersiapkan beberapa bunga untuk ditabur di kuburan keramat Imam Samudro. Setelah mempersiapkan bunga yang dibutuhkan, lalu masuk ke sebuah lokasi yang diyakini sebagai tempat utama kegiatan pesugihan, yakni makam Imam Samudra. Disitulah dirinya mulai berdoa kepada Imam Samudra supaya keinginannya untuk cepat kaya dapat terkabul. Di makam Imam Samudro, Pak B juga membaca doa apapun yang ia bisa, karena tidak ada ketentuan khusus tentang doa yang harus dibaca.
Intinya adalah minta tolong supaya kaya. Dia kemudian mengambil bunga kantil yang tersedia di atas makam, kemudian disimpan di dalam dompet untuk dibawa pulang. Kini saatnya ia harus menyelesaikan agenda inti, yaitu melakukan hubungan dengan pasangan lain di suatu tempat yang dekat dengan makam. Ada banyak kamar yang bisa disewa saat akan melakukan ritual terakhir ini. Kamar-kamar itu memang disewakan untuk para pengunjung makam. Ia tinggal menanyakan berapa tarif kamar yang bisa disewa dalam satu malam. Kalau sudah sepakat, langsung dibayar cash dan bisa langsung ditempati. Saat ini Pak B dan pasangannya sudah berada di dalam kamar. Ia hanya berdua bersama pasangan tidak sahnya itu. Tidak ada orang lain. Pak B bertanya pada perempuan tersebut, apakah dirinya sudah siap untuk melakukan agenda utamanya, yaitu hubungan bersama dirinya. Perempuan itu pun memberikan isyarat kalau hatinya sudah mantap. Ia siap melakukannya asal bisa membuat dirinya kaya raya dan lepas dari kesulitan ekonomi. Mengetahui kemantapan hatinya, Pak B segera membaca mantra khusus sebelum melakukan hubungan sambil mengadahkan tangannya ke atas. Selesai membaca doa, dirinya merasakan suasana berbeda dari sebelumnya. Semacam ada energi gaib yang sedang menghampiri mereka berdua. Tiba-tiba ada sebuah energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Energi itu datang dari atas dan menelusuk melalui ubun-ubun. Rasanya dingin dan sejuk. Lalu entah kenapa, ia tiba-tiba bergelora. Dadanya bergemuruh. Keinginan untuk melakukan hubungan sangat besar. Tidak seperti biasanya. Sejak energi tadi masuk ke dalam tubuhnya, keinginan untuk melakukan hubungan tidak terkendali. Begitu pula yang dirasakan pasangan wanitanya. Hingga ritual ranjang selesai dilakukan, mereka masih sangat bergelora. Bahkan hingga dirinya keluar dari lokasi tersebut, gelora mereka masih menggebu-gebu. Tidak hanya sampai di situ, saat dalam perjalanan menuju pulang, mereka berdua masih dihinggapi gelora keinginan yang membara. Tak kuat dirinya bertahan, mereka pun berhenti di suatu tempat untuk melanjutkan hubungan tersebut hingga beberapa kali. Itulah resiko menjalani pesugihan Gunung Kemukus. Memang tampak tidak berbahaya, tapi begitulah cara setan memperdaya manusia. Perbuatan ini sangat gila. Hanya demi harta, istri atau suami harus menumbalkan pasangan sahnya untuk berzina bersama orang lain. Pengorbanannya bukan nyawa, tapi jiwa dan kehormatan manusia. Untuk itulah, jangan pernah mencoba melakukan ritual semacam ini, karena sangat bertentangan dan melanggar aturan syariat agama, dan tentu dosanya sangat besar.